dua, yaitu roll number sama ini. Nah, lalu kalau kita punya dua seperti ini tidak harus dua ya, karena ada satu saja itu. Tapi ada kasus di mana candidate key itu lebih dari satu itu. Nah, jadi ada candidate. Nah, kalau seperti ini, maka Anda pilih suatu candidate key yang nilainya itu untuk berubah itu kecil. Nah, jadi nomor telepon dibandingkan dengan ini, gitu. Misalnya ini student number ya, enroll number itu. Ini kan kemungkinan untuk berubah ini besar ya. Gitu. Nah, jadi dalam kasus ini, maka kita memilih roll number ini sebagai primary key-nya. Gitu. Nah, ini sebagai tidak kita pilih. Gitu. Nah, candidate key yang tidak kita pilih menjadi primary key itu namanya alternate key. Gitu. Oke, nah ini saya mungkin memberikan kasus lagi, misalnya gini. Anda punya data, itu, misalnya. Nah, data mahasiswa itu biasanya yang jadi primary key-nya adalah nomor mahasiswa. Meskipun di sini misalnya tercantum nomor KTP itu, nomor NIK. Nomor NIK itu kan unik itu. Nah, jadi kalau Anda punya database untuk di lingkungan akademik itu, maka biasanya yang akan jadi primary key-nya itu adalah nomor mahasiswa. Karena itu tidak akan diubah-ubah itu selama Anda terdaftar di suatu kampus itu. Tapi kalau nomor KTP masih kemungkinan berubah itu. Nah, kemudian kalau database ini itu misalnya untuk database desa, maka biasanya yang jadi primary key-nya adalah nomor KTP-nya, bukan nomor mahasiswanya ini. Karena kalau di desa kan mungkin nanti Anda kuliahnya kan bisa berubah ya, setelah lulus ini nanti Anda pindah kemana, melanjutkan studi seperti itu. Nah, sehingga dalam kasus tabel ini untuk suatu database desa maupun untuk database kabupaten, maka nomor KTP itu yang digunakan sebagai primary key. Gitu. Tapi kalau Anda menggunakan tabel itu untuk kasus di akademik, maka nomor mahasiswa itu yang Anda gunakan sebagai primary key-nya. Jadi kalau Anda punya lebih dari satu kemungkinan, maka Anda pilih kira-kira mana dalam rule bisnisnya nilai ini yang tidak akan diubah-ubah. Nah itu Anda gunakan sebagai primary key-nya itu. Nah, sebenarnya primary key itu tidak harus dari data yang berasal dari record-nya ya. Anda juga bisa membuat suatu primary key berdasarkan nomor urut itu. Nah, ini saya berikan contoh untuk penentuan tadi itu. Jadi Anda punya tabel mahasiswa itu, dengan ini ya, ada siswa itu, lalu atributnya itu ada 6. ID, nama, last name, course ID, course name, kemudian departemen. Nah, ini kalau kita diminta untuk mengidentifikasi super key-nya, itu, maka SID itu super key, SID dengan ini itu super key, SID dengan ini super key. Gitu. Nah, jadi as long as SID is part of combination, maka it can uniquely identify its record. Jadi selama SID itu masuk ke dalam himpunan ini, maka dia akan tetap menjadi super key meskipun ditambah-tambah itu. Tapi dia tidak minimal nih yang lain-lain ini. Nah, yang minimal adalah hanya SID saja. Gitu. Tetapi selain SID itu juga ada kombinasi yang lain yaitu SID dengan CID. Ini juga bisa menjadi suatu candidate. Gitu. Tapi ini tidak minimal. Gitu. Jadi ini tidak minimal sehingga kita tidak akan memilih ini sebagai candidate-nya. Gitu. Jadi seperti itu kasusnya yang tadi. Oke, nah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi
konsep relational model itu cukup sederhana ya itu. Jadi Anda punya relasi, representasinya dalam bentuk tabel atau relasi, di mana relasi itu prinsipnya itu sama dengan suatu himpunan. Nah, Anda mesti tahu karakteristik dari suatu himpunan itu bagaimana. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Saya tunggu 1 menit. Oke, berarti kalau tidak ada, nanti alhamdulillah, moga-moga Anda sudah mengerti. Gitu. Sehingga nanti ini setelah ini kita akan punya tugas pertama ya. Jadi tugas pertama itu terkait dengan model relasional dan relasional algebra. Gitu. Jadi nanti saya postingkan untuk tugas pertama dan nanti itu Anda kerjakan secara kelompok. Gitu. Oke, jadi saya akan membahas tentang relasional algebra. Gitu. Nah, seperti sudah saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu, kita akan menggunakan suatu tool yang namanya Relax. Jadi relasional algebra kalkulator itu. Oke, pelan-pelan ya. Nih, jadi ini sangat sederhana itu. Nah, jadi basic operation, jadi operasi dasar dari suatu relasional algebra itu hanya ada ini 6 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini 3 ini mungkin sudah Anda ketahui ya. 3 ini adalah operasi pada suatu himpunan. Gitu. Jadi tadi kan saya pernah memberikan contoh perkalian itu tadi. Domain 1 dengan domain 2 itu kan perkalian. Nah, ini namanya cross product gitu, atau namanya Cartesius product. Gitu. Lalu operasi yang lain itu select, gitu. Kemudian project, lalu rename. Nah, rename ini biasa, Anda akan mengubah tabel. Gitu. Nah, jadi kalau Anda belajar aritmetika itu, maka operasinya adalah plus, minus, bagi, kali. Ada 4. Ya. Tapi dari 4 operasi ini, Anda bisa membuat suatu struktur operasi yang kompleks. Gitu. Nah, demikian juga dengan ini itu. Nah, jadi dengan relasional algebra itu kita bisa membuat suatu operasi yang cukup kompleks meskipun operasinya itu tidak banyak, itu hanya 6 ini aja. Yang terutama hanya 5 ya. Gitu. Nah, sifat operasi dari relasional algebra itu close. Gitu. Jadi inputan dari operasi ini adalah berupa tabel. Gitu. Lalu nanti outputnya itu juga berupa suatu tabel. Nah, jadi contohnya gini misalnya itu. Jadi sehingga Anda bisa membuat suatu operasi yang sangat kompleks itu. Nah, jadi misalnya Anda punya tabel ini ya, tabel R itu ya. Oke. Nah, kalau Anda melakukan suatu operasi misalnya select, ya, simbolnya select itu ini. Maka hasilnya ini tabel. Oke, jadi hasilnya ini tabel. Ini hasilnya adalah suatu tabel. Nah, karena ini tabel, maka saya bisa menjadikan itu sebagai input untuk seleksi juga. Jadi ini masih tabel ini. Nah, ini hasilnya juga berupa suatu tabel. Nah, sehingga saya juga bisa melakukan operasi yang lain, misalnya dengan melakukan suatu projection. Nah, ini tabel ini. Nah, kalau ini saya kalikan dengan suatu tabel S, maka ini juga suatu tabel.
Ini. Nah, karena operasi ini tabel, maka saya juga bisa mengoperasikan suatu operasi, misalnya katakanlah suatu projection lagi seperti itu. Nah, jadi seperti ini, sangat-sangat kompleks. Nanti operasi yang dapat kita lakukan itu. Sorry, ya. Oke, mari kita mulai dari operasi yang pertama, yaitu operasi select. Gitu. Nah, jadi kalau Anda tidak hafal dengan simbolnya ya itu, ini apa? Anda pernah ingat enggak ini? Simbolnya simbol apa? Itu namanya kalau biasanya kalau itu disebut sebagai sigma ya, sigma. Kemudian ini adalah apa? Pi. Jadi sigma itu S. Nah ini artinya select S. Lalu P ini project. Nah, jadi jangan kebalik nanti kalau menggunakan di sini. Nah, jadi select itu mana? Select itu sigma. Nah, yang ini itu. Oh, sorry, yang ini. Nah, itu select. Nah, kebetulan ada anunya ya. Ada tulisannya ya. Jadi gampang. Nah, kemudian yang ini apa? Oh, ini project ini. Ini rename. Gitu. Nah, kemudian ini biasa ini kayak apa operasi di himpunan itu ya. And, kemudian or, not, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, intersect, union, pembagian, kemudian pengurangan, perkalian. Nah, nanti ada operasi yang mungkin belum pernah Anda kenal, itu namanya join. Nah, ini ada join. Gitu. Jadi simbolnya adalah ada kayak garis kiri kanan, ini namanya join. Gitu. Oke, jadi variasinya itu tidak banyak itu. Nah, jadi select. Nah, select, project, union, selisih, kartesius product, ini perkalian. Oke, nah kita masuk ke operasi select dulu ya. Itu. Nah, jadi select itu adalah untuk menseleksi suatu baris. Gitu. Nah, jadi kalau Anda punya suatu tabel, gitu, nah, jadi kalau Anda punya suatu tabel yang bentuknya 2 dimensi seperti ini, itu, kemudian ini itu atributnya, maka select itu adalah memilih baris ini. Jadi select itu memilih baris. Jadi memilih baris yang memenuhi suatu kriteria. Nah, kalau Anda mau memilih baris, maka pasti ada suatu kriteria untuk memilihnya. Maka nanti kriterianya itu Anda nyatakan dengan suatu ini ya, apa kondisi ini. Jadi itu namanya disebut sebagai proposisi ini itu. Nah, jadi atau juga disebut sebagai ini selection predicate. Nah, jadi gampangnya itu adalah kriteria untuk menyeleksi. Nah, nanti format dari predikatnya ini itu. Jadi menuliskannya apa? Menuliskannya adalah ini, R ini adalah relasinya. Lalu simbol sigma itu adalah simbol select. Lalu di bawah itu ada predikatnya. Jadi kriteria untuk memilihnya itu. Nah, jadi ini meaning dari select kriteria PR itu artinya adalah pilih baris-baris atau tupel dari R yang memenuhi kondisi ini PT. Nah, formatnya, jadi kalau kita bicara tentang perintah suatu bahasa, biasanya kita kan mesti ada sintaknya ya. Sintaknya itu apa? Sintaknya adalah ini, atribut, kemudian dihubungkan dengan op, kemudian ada atribut atau suatu konstan. Oke, nah. Atribut apa? Atribut itu ya atribut dari R. Ini itu. Nah, jadi kalau Anda R itu punya AB, itu, maka Anda bisa mengatakan atribut A. Nah, op-nya apa op-nya? Op-nya ini sama dengan, tidak sama dengan, seperti itu.
Oke, mungkin lebih realnya adalah seperti ini ya. Nah, jadi biar lebih jelas, maka ini adalah suatu contoh operasi select gitu. Nah, Anda punya R ini gitu. Lalu ini dimasukkan ke sini, ini R-nya. Nah, ini adalah select-nya gitu. Nah, kondisinya mana? Kondisinya adalah ini. Nah, jadi A sama dengan B, N. Nah, dihubungkan dengan N ini. Jadi ada simbol N itu. D lebih besar dari 5 ini. Jadi ini adalah A ini adalah atribut sama dengannya itu op, lalu B-nya itu adalah atribut. Tapi kalau yang ini D-nya itu atribut, lalu ini op, lalu ini suatu konstan. Nah, jadi ini sudah memenuhi format ini itu. Nah, memenuhi format ini. Oke. Nah, jadi ini apa? Ini adalah memilih baris dari R yang nilai dari atribut A itu sama dengan atribut B gitu, dan nilai dari atribut D itu lebih besar dari 5. Oke, nah jadi ini memenuhi kriteria itu. Jadi ini adalah sama itu. Alpha, ini juga alpha, beta, ini juga beta. Nah ini D-nya itu lebih dari 5, lalu 10 juga lebih dari 5 itu. Nah, yang ini rekod nomor 3 ini meskipun A itu sama dengan B itu, tapi D-nya itu tidak memenuhi. Jadi dia D-nya itu adalah 3. 3 itu kurang dari 5 itu. Nah, kenapa kok tidak boleh itu? Karena kita menggunakan penghubung N. Nah, Anda ingat dalam matematika diskrit, kalau kita menggunakan penghubung N, maka dua-duanya itu harus benar. Jadi bukan hanya yang bagian ini saja yang benar, tapi yang bagian D lebih besar dari 5, itu juga harus benar itu. Nah, lalu rekod yang kedua, ini hanya sisi kanan saja yang benar itu. Tapi sisi kirinya ini salah. Gitu. Jadi dengan adanya query yang predikatnya itu ini, maka hasilnya adalah ini, tabel. Ini yang hanya memuat 2 buah baris. Gitu. Oke, nah kalau ini OR, hasilnya apa kira-kira kalau OR? Kalau OR akan menghasilkan tabel yang sama ya. Karena kalau OR berarti yang ini benar, ya sorry, kalau yang OR berarti yang baris kedua ini benar itu. Berdasarkan ini 7 lebih besar dari 5, meskipun ini tidak sama tidak apa-apa. Kemudian baris yang ketiga ini benar, meskipun ini nilainya di bawah 5, tetapi ini A-nya sama dengan B. Jadi semua ini akan benar kalau ini saya ganti dengan OR. Tapi karena kita pakai N, jadi dua-duanya harus benar. Jadi ini sangat simpel itu. Jadi nanti Anda bisa mencoba di sini ya. Jadi misalnya saya ingin menampilkan R itu apa sih ini? Kita lihat ini. Jadi R itu ini. Oke, R itu ini. Nah, jadi misalnya saya akan memilih suatu rekod di mana nilai dari B-nya itu sama dengan D ya. Jadi nilai B-nya itu sama dengan D. Maka saya akan menggunakan select ini, select gitu. Nah, maka nilai dari B-nya itu sama dengan B. Nah, seperti itu. Kita execute. Nah, kok bisa? Bentar. Kok salah ini? Lupa. R-nya apa R-nya? Oh, sorry, D. Ya, sorry, D. D. Jadi, sorry, ini select. Nah, kemudian nilai dari atribut B ini sama dengan D. Oke. Nah, ini menghasilkan 2 buah rekod
di mana nilai B-nya itu sama dengan D. Ini. Nah, kalau nanti Anda menggunakan relax itu, maka di sini ada bentuk seperti ini ya. Ini namanya query tree. Nah, jadi ini namanya query tree. Nah, tapi query tree itu cara bacanya adalah dari bawah. Jadi ini rootnya itu nih. Jadi mulanya adalah R. Lalu R itu dikenai operasi select. Nah ini. Nah, R itu punya 5 kolom dan R itu punya 5 baris dan 3 kolom. Kemudian ketika dia dikenain operasi select ini, maka hasilnya adalah 3 kolom, tetapi barisnya hanya ada 2. Jadi Anda bisa membaca urutan dari operasi dalam suatu relasional algebra itu kalau dalam kalau dalam relax dan juga dalam kalau manual ya itu bisa digambarkan dalam suatu yang namanya query tree. Jadi kalau saya misalnya ini, nah maka bagaimana ini query tree-nya ini misalnya seperti ini. Nah jadi query tree dari ini ya berarti kita mulai dari R ya itu. Jadi ada operasi R itu, nah kemudian di atasnya itu ada select itu, lalu di atasnya lagi itu ada select, gitu. Di atasnya lagi ada project. Gitu. Nah kemudian ini ya sebelum diprojekkan lagi dikalikan ya itu. Nah kemudian ini ada S, gitu. Nah S dengan project itu dikalikan, ini. Nah hasilnya ini. Nah, kemudian setelah itu dilakukan suatu project. Nah, jadi urutannya seperti itu. Nah, jadi ada R kena select lagi, kemudian kena project. Nah, setelah kena project itu dia akan dikalikan dengan S ini. Lalu setelah itu hasilnya adalah diproyeksikan. Nah, sama sebenarnya kalau Anda pernah belajar tentang aritmetik ya. Jadi misalnya 2 ditambah 3, kemudian dikalikan dengan 6. Nah, kemudian ini hasilnya ini dibagi dengan 4 itu misalnya. Nah, maka query tree dari ini adalah ya sama itu. Jadi ada 2, ada 3. Nah, lalu ini dilakukan operasi perjumlahan. Gitu. Nah, hasil dari perjumlahan ini nanti akan ada 6, lalu ini nanti dikalikan. Gitu, seperti itu. Jadi itu ibaratnya seperti itu query tree-nya. Nah, kenapa sih kita buat seperti ini? Nah, nanti itu akan digunakan untuk optimasi suatu query, tapi kita tidak akan sampai sana ya. Jadi mengubah suatu SQL menjadi suatu relasional algebra dan nanti representasinya dalam bentuk query tree, maka itu nanti akan bisa digunakan untuk melakukan optimasi suatu query. Oke, ntar. Project. Nah, project itu gampang, paling gampang. Jadi project itu adalah memotong secara vertikal. Jadi kalau Anda punya suatu tabel, bentar ini saya hapus dulu. Oke, jadi kalau Anda punya suatu tabel ya, jadi misalnya ini, nah tabel ini seperti yang digambarkan tadi itu, di mana ada 3 atribut. Ini atributnya. Nah, project, kalau select tadi kan ini ya, select tadi adalah yang mendatar ini, select itu select. Nah, kalau project itu vertikal. Jadi vertikal itu artinya gini, Anda memotong seperti ini. Nah, potong ini sehingga yang tersisa adalah dari mula-mula itu 3 kolom, maka Anda hanya mendapatkan
hasilnya itu 2 kolom. Project diproyeksikan gitu. Nah, jadi ini sangat sederhana gitu. Nah, jadi project, nah jadi ini. Jadi kalau R lalu Anda tuliskan A, B, K itu misalnya dia punya atribut sebanyak ini ya sampai Z misalnya. Lalu Anda proyeksikan ke A1 sampai AK. Nah, maka nanti yang sisanya itu akan dibuang. Lalu sisanya ini akan ditampilkan. Gitu. Oke, nah kadang-kadang karena kita itu menghilangkan suatu kolom, gitu, maka hasil dari suatu proyek itu akan mengakibatkan munculnya suatu baris yang duplikat. Gitu. Jadi ada kemungkinan duplikat nanti itu. Jadi contohnya ini tadi ya, itu misalnya yang misalnya ini, yang sederhana ini. Nah, misalnya kita akan memproyeksikan ke atribut A dan atribut D. Jadi yang BC nanti dibuang. Sehingga yang muncul adalah hanya atribut A sama D. Maka nanti akan muncul duplikat. Yaitu alpha 7. Lalu rekod yang kedua itu juga alpha 7. Lalu beta 3, beta 10. Nah ini duplikat ini. Nah dalam himpunan atau dalam relasi tidak boleh ada duplikat. Nah, sehingga harusnya itu ada 4 baris, maka nanti yang dihasilkan itu hanya ada 3 baris. Gitu. Nah, jadi contohnya ini ya itu. Nah, jadi misalnya ini kita punya tadi yang R itu, oke, jadi R. Oke. Nah, jadi misalnya ini saya potong, saya hanya ingin menampilkan kolom B. Gitu. Jadi kolom B saya tampilkan, saya proyeksikan ke kolom B saja. Maka nanti yang muncul di hasilnya itu tidak 5 baris, tapi hanya 4 baris karena ini ada double ini itu. D-nya itu double. Nah, oke. Jadi misalnya saya akan menggunakan ini ya, project ini. Nah, ini saya proyeksikan ke apa tadi itu B ya. Oke, B. Nah, maka ini 4. Hasilnya ada 4. Jadi yang D tadi yang harusnya double itu hanya ditekan 1. Nah, itu kalau kita menggunakan relational algebra. Tapi nanti kalau Anda menggunakan SQL, maka duplikat itu tidak dihilangkan. Kecuali Anda menuliskan di perintah SQL itu dengan perintah yang namanya apa? Distinct. Jadi kalau Anda melakukan distinct, maka nanti dia akan hapus itu. Teorinya seperti itu. Jadi kalau Anda, jadi nanti kalau misalnya yang tadi ya, jadi yang select itu, nah select, kemudian saya tuliskan bintang itu, lalu from, kemudian R ini. Nah maka dia akan menampilkan ini semua kolom dari tabel R. Nah, ini sama itu. Ini sedikit kita masuk SQL ya. Nah, tapi kalau Anda ingin melakukan proyeksi, maka Anda tinggal menuliskan itu B. Nah, misalnya Anda ingin menampilkan hanya A sama B saja, maka select nih nanti hasilnya nanti ditampilkan hanya kolom A sama kolom B. Nah, ini. Nah, kemudian kalau Anda hanya ingin menampilkan B saja, maka ini. Loh kok jadi 4? Ya, ini berlaku hanya di ini ya, di relax ya. Karena di SQL-nya relax itu sepertinya tidak ada distinct gitu. Nah, jadi dia otomatis kalau ada ganda nanti akan ditampilkan.
Jadi dia ngikutin anunya apa? Ngikutin prosedur yang ada di relasional algebra gitu. Oke, jadi sederhana ini. Nah, jadi perintah relasional aljabranya adalah misalnya ini tadi ya. Jadi ini. Jadi kalau saya tadi misalnya saya melakukan suatu seleksi itu di mana yang saya select itu adalah berdasarkan tabel kolom B gitu. Nah, kolom B-nya adalah sama dengan D ya tadi itu. Ini. Jadi ini yang tadi itu. Nah, kemudian setelah itu saya proyeksikan ke R sama C saja itu. Nah, jadi ini saya proyeksikan ke R sama C. Sorry, bukan R ya. Sama A proyeksikan, proyeksikan ke ini. Kita proyeksikan ke A. Kemudian kita proyeksikan juga ke C-nya ini. Nah, ini. Oke, jadi ini. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi R, A, C. Nah, jadi mula-mula adalah R, lalu dikenain select, lalu dia dikenain project. Hasilnya adalah 2 baris ini. 2 baris dan 2 kolom. Nah, bagaimana kalau ini saya tuliskan dalam SQL itu? Maka ini akan mirip ini ya. Jadi kita proyeksikan ke apa tadi? A dan C ya itu. Kemudian kita ambil dari ini, lalu predikat untuk seleksinya itu kita tuliskan di belakang where. Nah, jadi where-nya adalah B itu. Jadi where-nya adalah B equal to D. Oke. Jadi itu. Lalu execute. Nah, sama hasilnya itu. Nah ini kan, nah ini urutannya gimana ini? Nah, SQL tidak perlu memberikan urutan. Jadi nanti ini sistem yang melakukan optimasi. Jadi Anda tidak perlu bagaimana urutan operasinya bagaimana ya. Yang Anda tuliskan, Anda mau data apa. Saya ingin data dari R ini yang memenuhi B itu sama dengan D. Lalu hasilnya nanti saya tampilkan hanya kolom A sama kolom C. Nah, jadi di sini perbedaan antara prosedural dengan yang non prosedural. Jadi kalau di sini harus ada urutannya, karena kalau ini Anda balik nanti ya beda. Karena Anda balik nanti yang ada tinggal A sama C udah hilang B-nya udah hilang. Jadi tidak bisa memenuhi ini. Jadi jangan dibalik Tapi kalau ini enggak, Anda tidak perlu memberikan perintahnya. What-nya enggak. How-nya enggak. Jadi Anda hanya menampilkan what-nya saja. What data do you want to display atau do you want to retrieve Oke, nah jadi ini sangat sederhana ya Nah, jadi ini C ini nanti hasilnya ini harusnya ada 4 tapi karena ini duplikat maka tampil hanya 3. Oke, mungkin ini operasi union. Nah, ini operasi union itu kalau set sangat gampang ya itu. Jadi kalau misalnya Anda punya himpunan A kemudian kok jelek ya gambarnya. Kemudian Anda punya himpunan B Nah, maka union itu apa? Union A dan B. Jadi kalau Anda ingin misalnya ini adalah A lalu ini adalah B, maka A union B itu Anda masih ingat toh? Nah, itu union Nah, nanti juga gitu tabelnya, hasilnya Cuma karena kita mengunionkan tabel, maka ada syaratnya.
Nah, jadi kalau Anda ingin mengunionkan R dengan S, maka T ini adalah anggota dari R, or ya, T itu anggota dari S. Nah, sebelum Anda melakukan union dua buah relasi, maka harus memenuhi syarat. Oke, syaratnya ada dua, yaitu jumlah kolom R dan S harus sama. Nah, jadi tidak boleh Anda mengunionkan tabel yang jumlah kolomnya tidak sama. Jadi same number of attribute ini namanya same arity. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua. Jadi kalau kolomnya sudah sama, maka adalah kolom-kolom itu nanti itu kompatibel masing-masing kolom itu. Jadi kompatibel antara kolom di S dengan kolom di T. Gitu. Sorry, S sama R ya. Jadi bukan T tadi. Nah, jadi contohnya bagaimana? Oke, mungkin saya berikan contoh ya. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi misalnya gini. Anda punya tabel ini, S ya, katakanlah biar contohnya sama itu. S itu dengan A, kemudian B. Nah, kemudian Anda juga punya tabel R itu, lalu A, kemudian B, lalu C. Nah, ini tidak boleh diunionkan. Jadi ini Anda tidak boleh mengunionkan S dengan R. Ini tidak boleh. Karena apa? Kolomnya tidak sama. Jadi kalau Anda ingin memaksa mengunionkan, maka kolomnya harus Anda buat sama. Nah, jadi misalnya ini Anda proyeksikan dulu ke A, B, R. Nah ini sama itu. Jadi hasilnya ini adalah suatu tabel yang nanti anggotanya adalah A sama B. Lalu S ini A sama dengan B. Nah baru bisa Anda unionkan. Itu syarat pertama. Nah setelah ini dihilangkan, maka domain dari A ini harus sama dengan A yang ini. Lalu domain dari B harus sama juga. Jadi tidak boleh domainnya misalnya ini karakter, lalu ini nomor, itu tidak boleh. Jadi domainnya harus sama, karena kalau nanti itu berbeda, tidak masuk akal, dia tidak akan bisa melakukan itu. Nah, itu tidak harus seperti ini ya. Jadi syarat domainnya itu harus sama. Jadi variabel yang senama itu biasanya kita buat namanya sama itu, nanti itu bisa kita unionkan itu. Nah, contohnya ini itu. Nah, jadi ini ada dua buah tabel itu namanya section. Ini juga section gitu. Tapi di sini Anda ingin menampilkan itu. Jadi Anda ingin menampilkan semua mata kuliah itu yang ditawarkan pada semester fall 2009 gitu, dan juga yang ditawarkan pada spring 2010 atau dua-duanya. Jadi ini pakai union ya itu. Jadi kalau mata kuliah itu di fall, maka dia akan masuk. Kalau dia di spring 2010, dia juga masuk. Atau dia di dua-duanya. Jadi dia ditawarkan di 2009 dan juga ditawarkan di 2010. Nah, kenapa pakai union kita? Nah, maka ini kalau Anda melakukan seleksi ini, maka hasilnya nanti tidak akan bisa langsung bentar. Ini kita ingin menampilkan ini ya, cost-nya ya. Oke. Jadi kalau ini sama itu, asal atributnya sama, maka ini bisa langsung diunionkan itu. Tapi query ini menggunakan cost ID diproyeksikan karena kita hanya ingin menampilkan cost ID-nya saja. Nah ini langsung bisa di
diunionkan karena sama ini antara section hasil yang pertama dengan seleksi yang kedua ini. Oke, jadi itu contohnya ini ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini ada 2 kolom juga sama. Lalu domainnya adalah ini, isinya alfa beta. Lalu ini isinya bilangan bulat. Nah, ini isinya juga alfa beta lalu bilangan bulat. Nah, maka hasil dari R union S itu adalah semua yang ada di sini plus semua yang ada di sini tapi atau yang ada dua-duanya. Tapi kalau yang ada dua-duanya nanti hanya muncul sekali ya. Jadi yang ada di sini itu adalah ini. Alfa 1, kemudian alfa 2, nah kemudian beta 1. Nah, alfa 2 ada juga di sini. Tapi itu hanya ditampilkan sekali saja. Karena ini ada di dua-duanya. Jadi alfa 1 itu ada di R, alfa 2 itu ada di R sama S, beta 1 itu ada di R, beta 3 itu ada di S. Jadi itu operasi dari union. Oke, ini sama ya. Jadi kalau operasi ini sama, syaratnya sama. Jadi aritinya harus sama. Kemudian yang seletak itu juga harus domain yang sama. Cuma nanti kalau selisih itu kalau Anda punya A itu, lalu Anda juga punya B itu, maka A dikurangi B itu adalah elemen A yang bukan elemen B. Jadi hasilnya itu yang ini. Nah, kalau Anda B dikurangi A itu adalah elemen B yang bukan elemen A. Jadi hasilnya itu yang ini. Ini tidak masuk. Nah, jadi A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Tapi kalau operasi union, A union B itu sama dengan operasi B diunionkan dengan A. Jadi ini komutatif ya kalau Anda dulu ingat. Tapi kalau minus itu tidak komutatif. Nah, jadi ini, jadi contohnya adalah ini. Jadi kalau Anda punya R-nya ini, lalu S-nya ini, maka R dikurangi S itu adalah elemen elemen R yang bukan elemen S. Maka elemen R yang bukan S adalah alfa 1, kemudian beta 1 ini. Ini enggak. Karena alfa 2 itu ada di sini. Tapi kalau Anda balik S dikurangi R, maka hasilnya adalah apa? Beta 3. Jadi tidak sama. Oke, nah ini operasi yang terakhir untuk yang operasi basic ya ini. Jadi operasi basic ini perkalian ya, Cartesius product. Jadi ini notasinya adalah suatu perkalian ini. Nah, jadi di sini Anda mengkombinasikan anggota dari relasi S dengan anggota dari R. Nah, jadi kalau saya punya ini kayak kita waktu contoh yang pertama tadi ya. Jadi kalau R itu punya 2 anggota, S punya 4 anggota, maka hasil perkaliannya nanti adalah 2 kali 4, 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kombinasi dari semuanya. Lalu kolomnya merupakan gabungan dari kolom R dengan kolom dari S. Jadi jumlahnya seperti ini. Jadi mula-mula adalah AB, lalu ini CDE, nah maka hasil perkaliannya adalah ABCD. Kalau ini Anda balik, nah kalau itu Anda balik, maka nanti adalah yang ditulis dulu adalah CDE AB. Pertanyaannya adalah apakah tidak sama? Hasilnya sama. Yang berbeda hanya letak kolomnya.
dan juga urutan kolomnya ini tidak sama itu. Jadi nanti urutan barisnya mungkin juga tidak sama, tapi itu adalah suatu tabel yang sama ya. Jadi yang namanya R kali S itu juga sifatnya adalah komutatif juga ya. Jadi R dikalikan dengan S maka akan sama dengan S kali R. Sama ini, komutatif dengan ini. Meskipun bentuk tabelnya tidak sama, tapi itu dianggap suatu yang sama. Oke, nah sehingga dari operasi-operasi kita bisa membuat suatu komposisi ya. Jadi komposisi, kita bisa membuat suatu, salah ya, hilang ya. Bentar, kenapa kok gini? Bentar ini. Tempat Anda juga biru ya. Nah, ini apa kok gini? Apa yang salah dengan tadi? Bentar ya. Oke, saya buka yang sini aja. Moga-moga nggak apa-apa. Kalau apa-apa ya berarti. Ya, jadi operasi jadi dari sebenarnya kita bisa melakukan suatu komposisi ini. Nah, jadi kita mengalihkan dulu, gitu. Lalu setelah kita kalikan, lalu nanti akan kita lakukan suatu seleksi. Nah, gabungan antara perkalian dengan seleksi seperti ini, maka ini ada satu operasi namanya join. Jadi ini sebenarnya join. Jadi kita join itu merupakan kalau dipecah-pecah itu adalah gabungan dari operasi perkalian lalu diikuti oleh suatu operasi select gitu. Jadi ini. Jadi mulanya itu ini itu. Jadi mulanya itu ini. Jadi kita join berdasarkan kolom apa ini? Kolom oke, kolom A sama C. Jadi join-nya adalah ini. Jadi kolom A sama kolom C karena ini sama itu. Nah, jadi ini alfa, ini beta, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh komposisi. Nah, kita sebenarnya juga selain juga bisa melakukan suatu proyeksi ya. Jadi kalau ini saya tambah dengan project, lalu kita proyeksikan ke A, B, D, E, maka nanti C-nya itu akan dihilangkan. Oke, jadi itu dulu untuk hari ini yang basic ya. Jadi nanti kita masih ada operasi yang lain itu. Tapi operasi yang lain itu sebenarnya merupakan gabungan dari operasi yang basic itu ya. Jadi kayak misalnya kalau dalam aritmetik itu 3 kali 2 itu artinya bisa Anda jadikan operasi perjumlahan. Gitu. Jadi 3 kali 2 itu adalah 3 kali 3 seperti itu. Oke, jadi itu operasi yang intinya adalah ada 5 ini tadi. Nah, jadi nanti Anda bisa menggunakan ini untuk suatu tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama mungkin belum terlalu sulit ya. Oke, jadi tugas pertama nanti akan memanfaatkan relax untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tugas itu. Nanti kelompok ya. Jadi nanti Anda Anda sudah membuat kelompoknya belum toh? Oke, nanti Anda buat kelompoknya ya. Ini jadi jumlah pesertanya itu ada 33 ya. Oke, 33. Jadi nanti Anda buat kelompok yang masing-masing kelompok itu isinya 3. Sehingga nanti total akan ada 11 kelompok. Oke, bebas kelompoknya Anda pilih sesuai dengan yang
Anda sudah pernah bekerja sama, sehingga nanti memudahkan untuk berkomunikasi. Gitu. Cuma nanti kalau Anda submit di Google Drive, submit di Google Classroom ya, gitu. Nanti jangan semua submit ya. Jadi nanti yang submit hanya salah satu anggota Anda wakilin. Jadi misalnya Anda mewakili kelompok 1, oke Anda submit itu. Lalu nanti nama filenya tolong diberi nama kelompoknya, misalnya kelompok 1, tugas 1 seperti itu. Oke. Dan nanti nomor kelompoknya nanti saya buatkan Google Sheet di sini sehingga nanti Anda mengisikan itu Anda menyebutkan sendiri kelompok Anda berapa. Dari yang nomor 1 misalnya kalau Anda pertama kali membuat kelompok yaitu kelompok 1. Setelah itu nomor tertinggi 1 berarti nanti Anda buat kelompok 2 seperti itu. Oke, jadi itu untuk hari ini yang membahas tentang relational model dan relational algebra ya. Jadi nanti ada assignment, kemudian nanti minggu depan saya masuk offline, kita akan membahas hasil assignment itu, kita bahas di kelas, kemudian nanti saya tambah materi yang berikutnya, yaitu yang tentang beberapa perintah yang lebih advance ya. Untuk masih ya, kita masih bergerak ke relational algebra itu. Oke, jadi itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Materi sudah ada di sana semua ya. Jadi apakah ada yang masih ingin absen? Oke, kalau tidak ada, saya kira oke ya, saya tunggu. Bentar. Udah, Mbak. Oke, Mbak Dian sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan itu ya, jadi nanti Anda bisa kalau tidak jelas bisa melihat materi yang ada di textbooknya itu lebih jelas, dan juga mungkin nanti Anda bisa nyoba-nyoba ininya ya relax ya. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Baik, selamat sore. Nanti Anda lihat assignment-nya mungkin baru saya postingkan mungkin nanti malam ya. Anda cek. Terus nanti kita ketemu minggu depan. Oke, selamat sore dan jaga kesehatan. Selamat weekend. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.